Baik, selamat pagi siswa-siswi SD Yosefa di mana saja berada. Berjumpa kembali bersama saya Yosef Yandi Taufik selaku guru matematika kelas 4. Semoga kita semua masih dalam keadaan yang sehat-sehat. Baik, pada pagi hari ini Pak Guru akan memberikan materi dalam bentuk video di mana pagi ini kita akan belajar bersama tentang bab 1 yaitu pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya. Yang ketiga, nanti kita dapat menjelaskan, melakukan dan menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Kita lihat bagian A, yaitu arti pecahan. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang pecahan, tentunya kita harus mengetahui dulu apa arti dari pecahan. Jadi pecahan artinya adalah bagian dari keseluruhan. Jadi Pak Guru ulangi, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, sebagai contoh, di sini disajikan sebuah gambar. Jadi ini ada gambar sayur ya, sayur kubis atau kita sering menyebutnya sayur kol. Jadi di sini satu buah sayur kubis dipotong menjadi dua bagian. Jadi dibelah pada bagian tengahnya sehingga menjadi dua bagian, di mana bagian ini berat dan volumenya sama, jadi seimbang, dibelahnya seimbang sehingga bagian yang di sebelah kiri ini dikatakan 1/2 dari bagian kubis tadi. Jadi bagian yang sudah dibelah, yang bagian kiri ini disebut 1/2 dari bagian kubis, atau 1/2 kita bisa membacanya juga sama dengan setengah. Nah, sekarang kita lihat 1/2. 1/2 bilangan yang berada di atas tanda per ini dibaca pembilang. Jadi 1 disebut pembilang, dan yang di bawah tanda per itu disebut penyebut. Jadi 1/2 atau bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Jadi nilai dari sebagian kubis ungu adalah 1/1/2. Jadi itu maksudnya bagian dari keseluruhan. Nah, contoh bentuk pecahan lainnya adalah misalnya yang paling depan ini adalah sebuah pizza, di mana pizza ini dipotong atau dibelah menjadi 10 bagian dengan ukuran yang sama. Nah, satu bagiannya kita ambil, maka nama pecahannya adalah, nama bagian yang kita ambil itu adalah 1/10. Mengapa 1/10? Karena yang kita ambil 1 yang disebut pembilang tadi ya, dan 10 itu adalah penyebutnya. Nah, 10 ini dari mana? 10 itu karena jumlah awalnya ya, sebelum diambil, yaitu 10. Maka satu yang kita ambil dengan jumlah seluruhnya tadi 10. Maka pecahan ini namanya 1/10. Contoh yang kedua, sebuah watermelon atau semangka ya, kita belah
menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, ketika kita mengambil satu bagiannya, maka yang kita ambil itu disebut 1/6 dari bagian keseluruhan. Maka gambar ini dapat dinotasikan menjadi 1/6 atau dapat ditulis menjadi 1/6. Terus contoh yang ketiga, sebuah pizza juga ya, dipotong menjadi 8 bagian, tetapi yang dimakan atau yang diambil adalah 3 bagian. Maka 3 bagian yang diambil dari keseluruhannya dapat ditulis dengan pecahan 3/8. Artinya yang diambil atau yang dimakan itu yang merupakan pembilangnya. Sama dengan contoh yang terakhir, ada 13 potong roti, yang kita ambil adalah 2 bagian, maka pembilangnya adalah 2, dari seluruhnya adalah 13, maka penyebutnya adalah 13. Nah, sekarang kita masuk di B, yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Kita lihat yang pertama, pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Jadi pecahan yang senilai, tulisannya berbeda, nilainya sama. Nah, sekarang sebagai contoh, disajikan 2 buah pizza ya. Disajikan 2 buah pizza. Dua buah pizza ini dipotong menjadi beberapa bagian. Pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, pizza yang pertama yang dipotong menjadi 8 ini kita ambil 2 buah potong ya. Dua buah potongannya ya. Nah, kita ambil, kita pindahkan ke sini. Maka nama pecahan dari 2 bagian yang kita ambil itu adalah 2/8. Nah, sekarang pizza yang dibagi 4 tadi kita ambil 1 bagiannya, kita pindahkan ke sini. Nah, maka nama pecahannya adalah atau dapat ditulis menjadi 1/4. Mengapa 1/4? Karena yang kita ambil 1 bagian dari 4 keseluruhan tadi ya. Begitupun yang ini tadi 2/8, karena yang kita ambil 2, keseluruhannya adalah 8. Maka sekarang, mengapa disebut pecahan senilai? Kita lihat ukuran dari gambarnya. Jadi yang kita ambil tadi dari sini 2, kita bandingkan dengan pizza yang berada di sebelah kanan ini, yang 1 bagiannya kita ambil. Ketika kita bandingkan, ternyata ukurannya sama. Jadi 2/8 besarnya sama dengan 1/4. Jadi kedua potong pizza sama besar. Jadi walaupun potongannya berbeda, di sini ada 2, di sini hanya 1 potong, tetapi ukurannya sama, ya. Ukurannya sama atau nilainya sama. Hanya model potongannya yang berbeda. Nah, itu kalau contoh dalam bentuk gambar. Sekarang kita akan menentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara yang pertama untuk menentukan pecahan yang senilai dengan 6/12 adalah, cara yang pertama, 6/12 kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama yang dapat dibagi oleh 6 dan 12 adalah 2 ya, 2. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Mengapa harus dibagi dengan bilangan yang sama? Supaya nilainya pun tidak berubah. Jadi 6/12 dia akan sama nilainya dengan 3/6. Nah, maka oleh karena itu harus dibagi dengan bilangan yang sama ya. Selanjutnya 6/12. 6/12 juga memiliki pecahan yang senilai selain 3/6. Nah, 6/12 kita bagi dengan 3. Jadi 6 bagi 3 sama dengan 2, 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi
6/12 juga nilainya sama dengan 2/4. Nah, dari contoh ini kesimpulannya adalah suatu pecahan memiliki nilai yang sama dengan beberapa pecahan yang lain. Jadi dia lebih dari satu ya, pecahan yang senilai dengan pecahan tersebut. Nah, cara yang kedua, selain kita membagi dengan bilangan yang sama, ternyata juga untuk menentukan pecahan yang senilai, kita dapat kali dengan bilangan yang sama. Nah, di sini tadi kita bagi dengan 2. Cara yang kedua ini kita kali dengan 2. Maka 6 dikali 2 sama dengan 12. 12 kali 2 sama dengan 24. Jadi 6/12 dia senilai atau sama nilainya dengan 12/24. Nah, ini dikalikan dengan bilangan yang sama juga, yaitu bilangan 2. Selanjutnya 6/12. Bilangan yang senilai, pecahan yang senilai dengan 6/12, yang lain adalah kita kalikan dengan 5. Sehingga 6 kali 5 30, 12 kali 5 60. Jadi 6/12 mempunyai nilai yang sama atau nilainya sama besar dengan 30/60. Jadi ada 2 cara ya untuk menentukan pecahan yang senilai. Yang pertama tadi dengan cara membagi dengan pecahan yang sama. Cara yang kedua adalah kita mengalihkan dengan pecahan yang sama. Baik. Nah, kesimpulan dari contoh ini adalah 6/12 itu ternyata senilai dengan 3/6, senilai juga dengan 2/4, senilai juga dengan 12/24, senilai juga dengan 30/60. Ya, senilai dapat ditulis dengan tanda sama dengan. Ini artinya sama dengan atau senilai. Nah, setelah kita dapat menentukan pecahan yang senilai, yang kedua kita dapat menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan yang senilai yang paling sederhana. Nah, ini menyederhanakan pecahan. Artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Nah, sebagai contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Untuk menentukan pecahan sederhana ini kita sering gunakan cara dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bentuk yang sederhana. Nah, contohnya 20/24 kita bagi dengan 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. 24 bagi 2 sama dengan 12. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari 20/24, yaitu 10/12. Nah, 10/12 ini sederhana tapi masih bisa dibuat yang dalam bentuk lebih sederhana lagi. Maka kita cari lagi bilangan yang dapat dibagi oleh 10 dan 12. Nah, bilangannya adalah kita bagi 2 lagi. 10 bagi 2 yaitu sama dengan 5, 12 bagi 2 sama dengan 6. Maka sampai di sini. Sekarang kita lihat pembilangnya 5 dan penyebutnya 6. 5 dan 6 kita tidak bisa membagi laginya dengan bilangan yang sama ya. Jadi tidak ada bilangan yang sama yang dapat dibagi oleh 5 dan dapat dibagi oleh 6. Jadi bentuk sederhana atau bentuk paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat adalah 5/6 karena paling sederhana. Karena disuruh tentukan yang paling sederhana ya. 10/12 juga sederhana, tetapi yang paling sederhana adalah 5/6. Setelah kita menyederhanakan pecahan, tentunya kita dapat
membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama kita membandingkan pecahan dulu. Untuk membandingkan pecahan, cara yang pertama kita dapat menggunakan media gambar, ya. Jadi di sini kita akan membandingkan dua pecahan, yaitu 2/4 dengan 3/4. Manakah yang lebih besar atau manakah yang lebih kecil, atau tanda pembanding apakah yang tepat untuk mengisi titik-titik ini. Maka kita lihat gambarnya. Gambarnya seperti ini. Bagian kiri dan bagian kanan ini bulatannya sama, ukurannya sama, hanya proses membaginya atau mewarnainya berbeda, ya. 2/4 artinya dari 4 bagian yang dipotong ini, 2-nya yang diwarnai. Jadi yang diwarnai itu adalah hijau. Selanjutnya bagian kanan, dari 4 bagian ini yang diwarnai adalah 3. Maka 1, 2, 3. Nah sekarang kita lihat bagian warna hijau yang paling banyak atau yang paling besar ukurannya adalah tentunya yang 3/3/4. Maka tanda pembandingnya adalah 2/4 lebih kecil dari 3/3/4, ya. Atau dengan kata lain 2/4 kurang dari 3/3/4. Nah ini kalau penyebutnya sama. Nah sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda, ya. 1/2 kita bandingkan dengan 1/3. Nah kita jadikan dia dalam bentuk gambar. 1/2 seperti ini, 1/3 seperti ini. Jadi bulatan yang sama, proses membaginya berbeda atau memotongnya berbeda. Jadi ini 2 bagian ini yang diwarnai adalah 1, ya, karena 1/2. Bagian ini ada 3 bagian tapi yang diwarnai adalah 1. Nah sekarang manakah ukuran yang paling besar? Sekarang dari gambarnya kelihatan bahwa warna hijau yang paling banyak atau ukuran yang paling besar volumenya adalah tentunya yang 1/1/2. Jadi 1/2 dia lebih dari 1/1/3 atau 1/2 lebih besar dari 1/1/3. Itu menggunakan gambar, ya. Nah sekarang bagaimana kita menentukan? Dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Garis bilangan yang pertama adalah 0 menuju 1. Jadi 0 menuju 1 ada pecahan di tengahnya, yaitu 1/2 atau setengah. Jadi 1/2 ini berada tepat di tengah antara 0 dan 1. Selanjutnya garis bilangan yang kedua. Jadi di sini 0 menuju 1, di dalamnya bukan hanya ada 1/2 lagi, tapi di sini penyebut 3, ya. Jadi 1/3, 2/3. Jadi di sini 1. Nah, mengapa setelah 2/3 itu sama dengan 1? Karena setelah 2/3 itu adalah 3/3. Jadi 1/3, 2/3. Jadi yang di atasnya yang berurutannya 1, 2 di sini, maka 3/3. Mengapa ditulis 1? Karena 3/3 itu nilainya sama dengan 1, atau 3/3 sama dengan 1. Maka di sini ditulis 1. Selanjutnya yang berpenyebut 4 pun demikian. Jadi dia start dari 1/4, 2/4, 3/4 dan 1. 1 ini adalah 4/4. Seterusnya sampai dengan yang berpenyebut 8. Nah, sekarang kita perhatikan letak 2 pecahan, ya. Letak 2 pecahan. Kita tadi membandingkan 1/2 dengan 1/3 misalnya. Jadi pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanan.
Dan pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang sebelah kirinya. Nah, sekarang kita lihat 1/2 terletak di sebelah kanan dari 1/3. Nah, ini 1/2 dan 1/3. Yang letaknya di sebelah kanan otomatis nilainya lebih besar. Jadi aturannya seperti itu ya. Yang berada di sebelah kanan otomatis nilainya lebih besar. Terus kita lihat 2/5. 2/5 dengan 5/8. 2/5 terletak di sebelah kiri dari 5/8. Jadi 2/5 lebih kecil daripada 5/8. Karena 2/5 letaknya berada di sebelah kiri dari 5/8. Begitupun 3/6 dengan 4/8. Posisinya sejajar atau sama posisinya. Oleh karena itu 3/6 dan 4/8 memiliki nilai yang sama atau besarnya sama. Jadi diberi tanda sama dengan. Nah, itu menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang bagaimana kita membandingkan langsung kedua pecahan? Cara membandingkan dua pecahan secara langsung, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah penyebutnya. Sekarang kita lihat, apabila penyebut kedua pecahan sama, yang kita bandingkan langsung nilai pembilangnya. Ya. Jadi kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Itu apabila penyebutnya sama. Nah, bagaimana jika penyebut kedua pecahan berbeda? Nah, ini aturannya lain lagi. Kita samakan dulu penyebut kedua pecahan, lalu pembilang disesuaikan. Nah, setelah itu baru kita bandingkan nilai pembilangnya. Sebagai contohnya adalah 3/6 kita bandingkan dengan 5/6. Ini kita tanpa menggunakan gambar atau garis bilangan. Yang kita perhatikan pertama adalah penyebutnya. Penyebutnya sama-sama 6. Aturannya tadi, apabila penyebutnya sama, maka pembilangnya yang kita bandingkan. Jadi 3 dengan 5 kita bandingkan. 3 dengan 5 yang lebih besar adalah tentunya 5. Maka 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Karena 3 lebih kecil dari 5. Nah, itu untuk pembilang yang penyebutnya yang sama. Sekarang bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Contohnya adalah 3/4 kita bandingkan dengan 2/3. Caranya adalah kita samakan penyebut, ubah keduanya menjadi 12. 3 dengan 4 ini kita ubah menjadi 12 supaya sama ya. Nah, caranya supaya menjadi 12 kita apakan? Nah, di sini tujuan kita adalah menyamakan penyebut. Jadi intinya kita mengubah 4 dengan 3 ini menjadi 12. Nah, caranya adalah supaya 4 ini menjadi 12, otomatis kita harus kali 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Karena penyebutnya dikali 3, otomatis pembilang pun demikian. Ya, supaya nilainya pun berubah. Tidak boleh penyebutnya saja yang berubah nilainya atau besarnya ya. Harus diikuti dengan pembilangnya juga. Nah, dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sama. Ketika penyebutnya dikali 3, pembilangnya pun dikali 3. Ketika penyebutnya misalnya dikali dengan 6, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 6. Maka 3 kali 3 adalah 9. Jadi 3/4 sama dengan 9/12 ya. Dan 2/3 ini kita rubah menjadi 12. 3 ini. Nah, 3 ini kalau kita mau rubah jadi 12,
Caranya kita harus kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, oleh karena itu pembilangnya pun demikian, harus dikali 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, hasil ini sekarang kita lihat. Dari hasil ini penyebutnya kan sudah sama, yaitu 9/12 dan 8/12. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita kembali ke aturan yang ini. Yang pertama, jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal lihat dia punya pembilangnya. Pembilangnya adalah 9 dan 8. Maka tanda penghubung yang tepat adalah 9 lebih besar dari 8. Maka 9/12 lebih besar daripada 8/12. Atau kita tulis dalam bentuk semula atau soalnya tadi, maka 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, jadi untuk membandingkan pecahan, Pak Guru rasa sangat mudah, yaitu yang pertama tadi kita hanya memperhatikan penyebut. Yang kedua, apabila penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya, yaitu dengan mengalihkan dengan bilangan yang sama, atau bisa juga dengan membagi dengan bilangan yang sama. Setelah kita membandingkan, maka otomatis kita pun dapat mengurutkannya. Apakah mengurutkannya dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Nah, untuk mengurutkan pecahan, yang pertama yang kita harus lihat juga adalah penyebutnya. Apabila dari pecahan tersebut penyebutnya sudah sama, maka yang kita urutkan adalah pembilangnya. Nah, sebagai contoh, di sini urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12, mulai dari yang terkecil. Jadi ada 3 buah bilangan pecahan. Perintahnya adalah kita mengurutkannya dari yang terkecil. Jadi bilangan pecahan ini sebelumnya belum diurutkannya, masih acak. Jadi dia belum diurutkan dari yang terkecil. Nah, sekarang kita harus mengurutkannya dari yang terkecil. Caranya adalah kita lihat yang pertama, kita lihat penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya sama, yaitu 12, 12, 12 ya, dari ketiga pecahan tersebut. Maka sekarang langkah yang berikutnya adalah bandingkan pembilangnya. Kita urutkan, karena perintahnya dari yang terkecil, maka kita urutkan dari yang terkecil. Maka pembilang yang paling kecil adalah 5, setelah itu diikuti oleh 7, dan yang terakhir adalah 11. Jadi pecahannya menjadi 5/12, 7/12, 11/12. Nah, sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda? Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Yang kita harus lakukan adalah kita harus menyamakan penyebut seperti pada membandingkan pecahan tadi. Nah, sebagai contohnya di sini adalah urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 mulai dari yang terbesar. Dari perintahnya adalah kita diurutkan dari yang terbesar. Nah, di sini kita masih belum bisa menentukan mana yang paling besar di antara ketiga pecahan tersebut, karena penyebutnya pun masih belum setara atau belum sama. Nah, langkah-langkahnya adalah untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, di sini penyebutnya adalah 2, 8, dan 4. Nah, 2, 8, dan 4 ini adalah bilangan yang berbeda. Bagaimana caranya supaya ketiga bilangan ini dirubah menjadi satu bilangan yang sama?
Nah, di sini kita mengubahnya ketiga bilangan penyebutnya ini menjadi 8 ya. Yang lebih dekat itu menjadi 8, yaitu 2 kita ubah menjadi 8. 8-nya tetap karena sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah 8. Dan yang terakhir adalah 4, kita akan rubah menjadi 8. Jadi 1/2, 2 ini supaya jadi 8 maka kita harus kalikan dengan 4. Jadi 2 kali 4 8. Karena 2 dikali 4 maka 1 pembilangnya pun dikali 4. Jadi sini 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi 4/8. Jadi 1/2 ini sudah berubah bentuk menjadi 4/8. Selanjutnya 5/8. Nah, 5/8 dia kan bentuknya sudah per 8, jadi tidak usah dirubah lagi. Sedangkan 3/4 kita bisa mengubahnya penyebutnya menjadi 8 dengan cara dikalikan 2. Jadi 4 kali 2 8, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 6/8 jadinya. Nah, setelah kita ubah menjadi penyebut yang sama, jadi kita urutkan 4/8, 5/8 dan 6/8. Maka mulai dari yang terbesar adalah 6/8 atau 3/4. 6/8 itu kan dia asal mulanya dari 3/4. Terus yang kedua, urutan yang kedua adalah 5. Urutan ukuran besar yang kedua adalah 5, yaitu 5/8. Setelah itu 4/8 atau 1/2 asal mulanya ya, 4/8. Baik, anak-anakku yang terkasih, video pembelajaran kita untuk pagi ini cukup sampai di sini. Jadi Pak Guru berharap kepada kita semua supaya kita dapat menontonnya sampai selesai. Kita nonton sambil kita memahami isi dari video yang Pak Guru akan kirimkan ini. Dan untuk tugasnya nanti Pak Guru akan kirimkan kemudian setelah anak-anak sudah memahami isi dari video yang Pak Guru kirimkan untuk hari ini. Nah, dan untuk selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya kita akan belajar bersama tentang bagian D, yaitu berbagai bentuk pecahan. Nanti kita akan melihat berbagai bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan yang lainnya. Jadi untuk hari ini Pak Guru rasa cukup dulu. Nanti silakan anak-anak melihat sumber belajar bukan hanya dari video yang Pak Guru kirimkan, tetapi juga bisa dilihat dari sumber-sumber yang lain. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Guru menyampaikan kepada kita semua, meminta maaf apabila mungkin dalam penyampaian video ini ada sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang keliru. Jadi cukup demikian. Selamat siang dan terima kasih.